Mengurutkan pecahan untuk kelas 4 SD. Kita tekan tombol mulai. Di dalam menu terdapat petunjuk, kompetensi, materi, dan evaluasi. Jika kita tekan petunjuk, maka muncul petunjuknya di sini. Yang pertama, tekan kompetensi untuk melihat kompetensi dasar. Tekan materi untuk melihat materi mengurutkan pecahan. Tekan evaluasi untuk mengerjakan beberapa soal. Pilih jawaban yang menurut kamu benar. Nah, di sini ada tombol-tombol penggunaan. Yang pertama, tombol rumah itu untuk kembali ke menu utama. Tombol silang untuk keluar dari program. Dan tombol panah untuk kembali atau ke halaman yang selanjutnya. Kita tekan tombol ke menu utama. Lalu kita lihat kompetensinya. Di sini kompetensi dasarnya adalah menguraikan pengertian dari pecahan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pecahan, dan mengidentifikasi penyelesaian urutan pecahan. Untuk indikator pencapaiannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pecahan. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pecahan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengurutkan pecahan dari yang terbesar maupun sebaliknya. Kita tekan ke menu utama lagi. Untuk melihat materi, kita bisa tekan materi. Ada 3 materi di sini. Yang pertama, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk mengurutkan pecahan, penyebutnya tentu harus sama. Ayo kita perhatikan urutan pecahan pada garis bilangan berikut. Di sini pada garis bilangan terdapat pecahan 0/2, 1/2, dan 2/2. Jika kita urutkan pecahan dari yang terkecil, hasilnya adalah 0/2, 1/2, 2/2. Jika kita urutkan pecahan dari yang terbesar, hasilnya adalah 2/2, 1/2, 0/2. Untuk melihat materi selanjutnya, kita tekan tombolnya. Materi yang kedua, mengurutkan pecahan dengan membandingkan pecahan satu persatu dari yang terkecil ke yang terbesar, ataupun sebaliknya. Caranya, kita dapat menggunakan bantuan gambar seperti yang di bawah ini. Di sini ada lingkaran yang dibagi menjadi 2/3, 1/2, dan 3/4. Manakah pecahan yang terbesar? Tentunya 3/4, bukan? Nah, jika kita urutkan dari yang terbesar menurut gambar, hasilnya adalah 3/4, 2/3, 1/2. Selanjutnya, materi yang ketiga, menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Ada yang tahu KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan kecil dari beberapa bilangan. Nah, untuk menentukan KPK, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima, dengan mengalihkan faktor-faktor yang berbeda dan faktor-faktor yang sama
dengan pangkat terbesar dari dua bilangan atau lebih. Nah, jika terdapat soal urutkan pecahan 2/3, 1/4, 1/2 dari yang terkecil dan sebaliknya. Penyelesaiannya adalah penyebut dari masing-masing pecahan adalah 3, 4, dan 2. Faktorisasi prima dari 3 sama dengan 3. Faktorisasi prima dari 4 sama dengan 2. Faktorisasi prima dari 2 sama dengan 2. Nah, dapat kita ketahui KPK-nya di sini 2, 2, dan 3. Kita kalikan saja. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi penyebutnya nanti semuanya akan menjadi 12. Jika kita urutkan dari yang terkecil, maka 3/12, 6/12, dan 8/12 atau sama dengan 1/4, 1/2, 2/3. Lalu jika diurutkan dari yang terbesar, hasilnya adalah 8/12, 6/12, 3/12 atau sama dengan 2/3, 1/2, 1/4. Nah, kita tekan tombol ke menu utama lagi untuk mengerjakan soal evaluasi. Soal yang pertama, ayo kita urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Di sini ada 10/5, 2/5, 7/5, dan 5/5. Manakah jawaban dari keempat kotak ini yang menunjukkan jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah 2/5, 5/5, 7/5, dan 10/5. Ya, benar. Kita lanjut. Soal yang kedua. Ayo kita urutkan pecahan pizza di samping ini dari yang kecil ke yang terbesar. Di sini pecahan yang terdapat pada pizza ada 1, 3/4, 2/4, dan 1/4. Nah, jika kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Iya, benar. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Urutan terkecil dari pecahan di bawah ini adalah pecahannya 3/6, 2/3, dan 4/12. Di mana ya jawaban yang benar? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah 4/12, 3/6, dan 2/3. Kita lanjut. Soal nomor 4. Urutan terbesar dari pecahan di bawah ini adalah 7/10, 2/5, 1/2. Jawaban yang tepat adalah 7/10, 1/2, dan 2/5. Untuk menemukan hasil jawaban yang tepat tadi, pecahan yang tidak mempunyai penyebut yang sama disamakan dulu menggunakan KPK dan dicari faktorisasi primanya. Terima kasih, selamat belajar. Sekian dari saya.
Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.